Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال أحمده على كل من الضلال والداعي إلى أشرف الخصال مبين الحرام إلى الحلال صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه وآله خير أما بعد. أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمن ورحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam sudah henti-hentinya kita haturkan hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'syar hadirin rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan dalam membahas kitab Sulamul Taufiq yang dikarang Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan syarahnya kitab Marghatus Syu'ara Tasdiq yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Banjidi rahimahullah, dalam melanjutkan tentang masalah akidah, yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayai dan meyakini apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Termasuklah kemarin kita membahas beriman kepada malaikat dan rasulnya, kepada rasul-rasulnya. Lalu melanjutkan wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu jazm al-aqidah bima warada fil Qur'an min al-inzal al-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan suhuf Ibrahim wa hiya amsal wa suhuf Musa wa hiya ibarun ay mu'awa'id wa ma'ada dhalika ijmal wa man ankara ayat min al-Qur'an kufur. Wajib bagi kita untuk beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita meyakini itu kalam Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala azaliyul qadim, yang maha dahulu, yang tidak ada awal di dalam permulaannya, yang tidak akan berubah dengan perubahan waktu dan tidak akan ada akhirnya. Qadim al-qa'im bidzatihi, yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakini kitab yang diturunkan oleh Allah, firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Arti berdiri dengan zatnya Allah, Allah tidak menciptakan firman-Nya. Firman-Nya tidak menciptakan Allah. Artinya berdiri dengan zatnya Allah. Jadi Allah tidak menciptakan firman-Nya. Ingat itu. Jadi firman-Nya bukan makhluk, bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munazahan 'anil huruf wasaf, yang terlepas dari huruf dan suara. Jadi kalau seandainya contoh bismillahirrahmanirrahim, itu firman-Nya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya kita singkirkan dari pikiran kita, suaranya kita singkirkan dari pikiran kita. Itu firman-Nya Allah, berdiri dengan zatnya Allah. Bagaimana bentuknya? Allah a'lam. Hanya Allah yang tahu. Allah tidak menciptakan firman-Nya, karena firman-Nya bukan makhluk, karena firman-Nya berdiri dengan zatnya Allah. Beda dengan kita makhluk manusia, kita ngomong karena kita yang ngomong tersebut. Tapi kalau firman-Nya Allah berdiri dengan zatnya Allah. Jadi kalau ditanyakan Al-Quran makhluk bukan? Al-Quran makhluk bukan? Bukan. Wajib kita meyakini
Orang yang meyakini Al-Quran makhluk kufur, murtad, keluar agama Islam. Al-Quran adalah firman Allah yang berdiri dengan zatnya Allah. Wa anna kullu ma tadamma haqqun nusidku. Dan apapun yang terkandung di dalam firman-firman Allah seluruhnya haqqun nusidkun, semuanya adalah benar. Katakan, jangan meragukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jika kita meragukan, katakan, waman angkara, mengingkari, meragukan ayat di dalam Al-Quran, satu ayat saja, kufur, keluar agama Islam. Jika itu ayat Quran, berbeda jika ayat-ayat selain Al-Quran Al-Karim. Ini katakan Allah. Kenapa? Li'anna la na'lam yaqinan annaha minha. Kalau sekarang ini kita tidak tahu bahwasanya Injil, Taurat, ayat yang dikeluarkan dari Injil atau Taurat adalah bagian dari Injil asli atau bukan. Kita tidak pernah tahu. Wala yuqbalu qaul ahli kitab, dan kita tidak boleh meyakini apa yang disampaikan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani bahwasanya Injil ini benar, Taurat ini benar. Tidak boleh kita meyakini. Haram bagi kita meyakini. Tidak boleh. Li'anna kitsbuhum zahir. Kenapa? Karena mereka itu dusta. Sudah jelas. Wa tahrifuhum bainal liqali wa tahrifuhum. Dan bahkan mereka itu sudah merubah daripada Taurat dan Injil yang asli. Sebagaimana baina liqali sallallahu liqali ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, yuharrifuna kalima an mawadhi'ihi. Mereka itu merubah firman-firman Allah daripada peletakannya. Jadi tidak boleh bagi kita meyakini apa yang disampaikan oleh ahli kitab bahwasanya tentang apa yang ada di dalam Injil dan apa yang ada di dalam Taurat. Dikatakan. Tapi jika Al-Quran, wajib bagi kita untuk meyakini. Berapa kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya adalah 104. Ini katakan. 104. Ini katakan. Bukan 4 ekor. Kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang selama ini kita belajar berapa? 4. Katakan. Kitab yang diturunkan oleh Allah berapa? 104. Yang pertama, khamsuna, 50 kitab berupa suhuf, lembaran, diturunkan kepada Nabi Allah Syith alaihissalam. Nabi Allah Syith alaihissalam. Pernah dengar Nabi Allah Syith? Pernah. Kalau duduk majlis pernah. Kalau tidak duduk majlis tak pernah. Kalau duduk majlis pernah. Kalau tidak duduk majlis tidak bakal pernah dengar Nabi Allah Syith alaihissalam. Siapa Nabi Allah Syith alaihissalam? Siapa Nabi Allah Syith alaihissalam? Nabi Allah Syith alaihissalam adalah putra daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Adam alaihissalam. Putra daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang lahir dewean. Yang lahir dewean, yang tidak kawin dengan dulunya. Nabi Allah Adam itu lahir itu kembang sepasang dikawinkan. Kecuali Nabi Allah Syith alaihissalam tidak kawin sama dulunya. Menyatakan Nabi Allah Syith inilah yang membawa sulbi nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan 50 suhuf wa 30 ala Idris, 30 lembar berupa diberikan kepada Nabi Allah Idris alaihissalam. Wa asratun ala Adam, 10 diturunkan kepada Nabi Allah Adam. Wa asratun ala Ibrahim, 10 kepada Nabi Allah Ibrahim. Wa Taurat ala Musa, Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa, dan Al-Furqan, Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab, firman-firmannya Allah macam-macam keadaan. Wa nuzulaha bi anna maktuba ala alwah ka Taurat. Kalau Taurat itu diturunkan di tulisan, seperti papan tertulis, langsung Allah turunkan. Ada lagi musma'atan minas sam'a bil musyahadah kama fil lailatul mi'raj.
mendengar langsung melihat, mendengar disertai melihat, mendengar disertai penyaksian, sebagaimana Lailatul Mi'raj ketika Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Au min wara'i hijab, atau daripada di belakang penghalang hijab, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Au min malaki musyahid, dikatakan, atau malaikat yang datang, malaikat yang datang, dikatakan. Dalam riwayat qala sahih fi tafsir dzalika masaha li basyari an yukallimullah illa an yuhya ilahi wahyan kalaman khafiyan yudraka bi syar'a. Bahkan dikatakan, diceritakan masaha li basyarin, Imam Syuhaimi mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya itu dengan suara yang sangat lembut yang langsung difahami, dikatakan. Sebagaimana kama sami'a Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fil manam, dalam tidurnya, innallaha ya'muruka bidzabhi waladika, Allah memerintahkan kau untuk menyembelih anak engkau, dikatakan. Begitu juga kama ulhiman ummu Musa, ibunya Nabi Allah Musa alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala at-takdzib fil bahr, melemparkan Nabi Allah Musa di lautan, dikatakan, supaya selamat. Bayangkan, lempar anak ke lautan, dengan harapan anak itu selamat. Kalau dengan akal-akal kita mabit ke budak Sungai Musi, kira-kira sama tak? Bayangkan, ini masalah akidah, keyakinan. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim menyembelih anak. Allah perintahkan ibu Nabi Allah Musa untuk melemparkan Nabi Allah Musa ke laut. Karena kalau perintah ini kita proses dengan akal, maka kita tidak teranggap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Au min wara'i hijab, atau daripada di belakang hijab, atau Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam, dikatakan, fa yukallimur rasul ay mursal ilaihi bi amri rabbih ma yasha. Nabi Allah malaikat Jibril alaihissalam itu datang kepada rasul-rasul untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan. Kemudian qala Sulaiman al-Jumal an Haris bin Hisham, diceritakan riwayat daripada Haris bin Hisham. Ini riwayat disebutkan di Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dikatakan. Annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'tikal wahyu. Beliau bertanya kepada Haris bin Hisham, ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Ya Rasulullah, cak mana wahyu itu datang kepada kau ya Rasulullah? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahyanan ya'tini fil misli salsalatin jaras wa huwa ashaddu alayya wa yusammu anni wa qad wa'aitu anhu maqal wa ahyanan yatamassalu lil malakun rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahyanan, terkadang, ya'tini fil misli salsalatin jaras, datang kepadaku seperti lonceng yang sangat kencang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa asyaddu alayya, dan itu memberikan beban kepadaku, dikatakan. Fa yusammu anni wa qad wa'aitu. Lalu sampai kepada itu periman tersebut, dikatakan, yanfasilu anni wa yufariguni, dikatakan. Per kalimat datang kepadaku, langsung aku hafal. Wa'aitu, dikatakan. Hafidtu magal, langsung aku hafal apa yang disampaikan. Terkadang seperti itu. Wa ahyanan yatamatulil malak rajulan, terkadang juga datang malaikat kepadaku menyerupai seorang laki-laki. Fayukallimuni, menyampaikan kalimat itu kepadaku. Wa aima yaqul, langsung aku hafal apa yang disampaikan malaikat tersebut kepadaku. Itu kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Al-Qur'an, dikatakan. Kemudian jumlah yang diturunkan kitab tersebut, para ulama mengatakan 104.
Ada lagi riwayat mengatakan tablughu arba'a wa thamanin wa mi'ah. Ada riwayat menyampaikan 184. Dikatakan 184. Tapi fayajib i'tiqad anna Allah anzal kutuban minas sama' ala ijmal, lakin yajibu ma'rifatu qulub arba'a tafsiran. Wajib kita beriktikad Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman tersebut secara global, tapi wajib kita beriman hanya kepada 4 kitab yang diturunkan secara terperinci. Karena 4 ini yang diturunkan, itu yang wajib kita imani, yaitu Taurat kepada Nabi Allah Musa, Zabur kepada Nabi Allah Daud, Injil kepada Nabi Allah Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini katakan. Riwayat diceritakan hadis an Abi Dzar Al-Ghifari bertanya sama Rasulullah, qultu ya Rasulullah fama kana suhuf Ibrahim. Jadi Abi Dzar ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, caman suhuf lembaran-lembaran kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka faqala Rasulullah kanat kulluha amthalah, mengatakan rata-rata itu perumpamaan yang ada di dalam kitab yang diturunkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mengatakan di antaranya wa ala agil an yakuna lahu sya'atun yunaji fiha rabbah azza wa jalla wa sya'atun yuhashibu fiha nafsah wa sa'atun yatafakkaru fiha sunna Allah wa sya'atun yakhlu ay yatajarradu fiha al-hajati min al-mat'am wa mashrab. Allah katakan kepada Nabi Allah Ibrahim itu isinya adalah intisalan, di antara perumpamaan orang yang berakal, kata Allah. Orang yang berakal, kata Allah, dia punya waktu dibagi. Ini katakan. Satu waktu dia gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Harus orang yang berakal, dia harus punya waktu, dia bagi waktu tersebut yang satunya untuk munajat kepada Allah. Satu waktu lagi untuk introspeksi diri dia dengan apa yang dia lakukan, menghisap diri dia. Satu waktu lagi sya'atun yatafakkar fiha sunallah. Satu waktu lagi dia gunakan untuk apa? Tafakkur akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu lagi sisanya untuk dia gunakan hajat dia di dalam makan dan minum, urusan dunia dia. Ini katakan. Itu bagi orang yang berakal. Kemudian wa minha, dan di antara kitab yang diturunkan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa ala aqil alla yakuna tamian illa fi thalas. Orang berakal itu, kata Allah, tidak lihat dia tamak kecuali dalam 3 hal. Tazawwadul lima'ad wa marmatul lima'ash wa ladatul fi ghairi muharram. Mengatakan 3. Apa dia harus tamak? Mempersiapkan bekal dia kelak nanti di akhirat. Yang kedua, memperbaiki kehidupan dia dalam kehidupan di dunia. Bagi yang ketiga, untuk dia merasakan kenikmatan yang Allah ciptakan tanpa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamaklah di dalam 3 hal ini. Memperbanyak bekal untuk mati di akhirat, memperbaiki dalam kehidupan di dunia, dan merasakan keledatan yang tidak diharamkan oleh Allah di dunia ini. Itu yang berakal. Lalu nanya lagi Abu Dzar, ya Rasulullah, fama kana sahibu Musa? Kalau di dalam sahab Nabi Allah Musa, Taurat, apa isinya? Qala Rasulullah kanat hiya kullaha ibarun. Seluruhnya yang ada di dalam kitab Nabi Allah Musa alaihissalam ibarah, takbir, mawaid, nasihat. Ini katakan. Minha, di antaranya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ajibtu liman aigana bil maut kaifa yafrah. Aku heran, kata Allah. Orang yakin dia bakal mati, tapi bagaimana dia bisa senang? Kita yakin tidak dengan mati? Yakin kita mati?
Yakin. Ngapa masih baca senang? Hah? Masih baca senang tak? Masih baca ketawa tak kita? Masih baca bersenang gitu. Tapi yakin kita mati? Hah? Masuk. Kalau kita divonis besok bakal mati. Baca senang lagi tak kita? Ngapo beda dengan dia dengan kita sekarang ini? Sekarang kita juga divonis bakal mati. Divonis tak kita ini bakal mati? Hah? Kalau belum tahu, tapi yakin dengan kematian. Yang sikot tadi yakin juga bakal mati. Belum tentu juga besok dia bakal mati. Belum tentu juga besok bakal mati. Pastilah bakal mati besok dia. Belum juga. Ngapa bedanya dengan kita? Karena kita tidak yakin. Mengatakan keyakinan kita itu kurang. Mengatakan. Jadi kalau dikatakan kita yakin ya tidak, yakin bukan yakinian. Mengatakan yakin itu ilmu, tahun yang 100%. Makanya kata Allah, ajibtu liman aigana bil maut kaifa yafrah. Aku heran dengan manusia ini. Dia yakin dengan mati tapi dia masih baca bersenang. Wa ajibtu liman aigana bin nar kaifa yadhak. Aku heran, ajibtu liman aigana bin nar, dia yakin dengan api neraka, kaifa yadhak. Kenapa dia baca ketawa? Imam Faqih Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf radhiyallahu anhu, di akhir hidupnya tidak bisa lagi tidur dia. Tidak bisa lagi tidur. Ketika ditanya, ya Habib, kenapa antum tidak tidur lagi sudah? Kata beliau, cak mana nak tidur? Kalau anak berbaring, noleh sebelah kanan, anak dijingoki oleh Allah surga. Kalau noleh sebelah kiri, anak dijingoki oleh Allah neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis, menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, nyingok ada sekumpulan sahabat lagi ketawa, lagi ngumpul, lagi nongkrong, lagi kelakar gak-se-gase, ketawa-ketawa. Rasulullah lewat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Udhkurul maut. Ingatlah kalian dengan kematian, kata Rasulullah. Amal walladzi nafsi biyadihi, demi zatku, demi nyawaku di genggaman Allah, demi Allah. Lau ta'lamuna ma'alamu, kalau kalian tahu dengan apa yang aku tahu, kata Rasulullah, la dahiktum qalilan la baqaitum katsira. Maka kalian itu akan sangat sedikit tertawa dan akan banyak sekali menangis. Karena kita tidak tahu dengan apa yang bakal terjadi kepada kita, makanya kita ketawa-tawa. Padahal aku nunggu apa yang kita lakukan ini pasti akan dihisab oleh Allah. Ajibtu liman yarad dunya wa tagaluba kaifa yatma'innu bilai. Aku heran dengan manusia ini, kata Allah. Dia yakin, dia melihat dunia, dan dia melihat perubahan dari dunia ini. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Dia nyingok. Kaifa yatma'innu bih. Ngapa dia pacak merasa senang dengan dunia ini? Ngapa dia masih pacak senang dengan dunia ini? Ajibtu liman aigana bil gadar thumma yata'ab. Dan aku heran, kata Allah, dia yakin dengan takdir, tapi dia masih bersusah payah dengan kehidupan di dunia ini. Ajibtu liman aigana bil hisab thumma la ya'mal, kata Allah. Aku heran, yakin manusia ini dengan hisab, tapi mereka tidak mau beramal. Dia yakin dengan hisab, tapi mereka tidak mau beramal. Yakin tidak dengan hisab? Yakin dihisab dah kita. Dihisab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian akan dihisab oleh Allah. Ya beramallah.
Apa yang kita lakukan itu akan menjadi hisab bagi diri kita. Apapun, jika kita lakukan kebaikan akan jadi hisab kebaikan untuk kita. Jika kita lakukan keburukan akan jadi hisab keburukan bagi diri kita. Kita duduk majlis taklim ni untuk siapa? Hah? Ada untuk orang lain? Hah? Nah. Salat berjamaah untuk siapa? Sedekah untuk siapa? Ketika kita ngajak si fulan, ayo sedekah, cepatlah kau ni sedekah. Pada hakikatnya sedekah itu untuk siapa? Hah? Untuk yang ngajak apa untuk yang bersedekah? Minta ini, minta duit. Oh, ini orang nak bersedekah, minta duit sini. Enggak. Ada. Minta duit untuk sedekah. Minta ini, minta duit. Anda minta duit untuk sedekah. Untuk siapa sedekah ini? Kalau tidak minta ini, tunjuk tak dia? Enggak, minta ini berarti. Ada. Minta itu lah. Biar bersedekah. Untuk siapa? Untuk kau tu lah. Artinya terkadang orang itu memang harus diajak. Untuk siapa? Untuk mereka sendiri terkadang. Lalu Nabi Abu Dzar Ghifari bertanya lagi tentang apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ini ajib yang ada di dalam kitab Taurat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat itu? Apa yang ada dalam kitab Taurat? Ya ibnu Adam, la takhaf min sultani madama sultani bagian. Wa sultani bagi lan tanfadhu abadan. Hai Bani Adam, jangan takut dengan kekuasaan selagi kekuasaanku masih ada, kata Allah. Tak usah takut dengan kekuasaan. Kekuasaan siapapun, tak perlu kau takut selagi kekuasaanku masih ada. Dan kekuasaanku tidak akan pernah hilang, kata Allah. Jadi cukup takut sama siapa? Cukup takut sama Allah. Tak perlu takut dengan makhluk. Ingatkan kepada kita orang. Ya ibnu Adam, Allah katakan, khalaqtuka li ibadati. Aku ciptakan kalian itu untuk menyembah kepadaku. Allah ciptakan kita untuk apa? Hah? Yakin? Faham kita tujuan Allah ciptakan kepada kita untuk apa? Tidaklah Allah ciptakan kita ini kecuali untuk ibadah. Apa ibadah tadi? Menghamba, beribadah kepada Allah. Jadi apapun yang Allah ciptakan, dunia yang ada untuk kita, itu wasilah untuk kita ibadah kepada Allah. Allah ciptakan diri kita untuk ibadah. Allah ciptakan harta kita untuk ibadah. Allah ciptakan bini kita untuk kita ibadah kepada Allah. Allah ciptakan anak kita untuk kita ibadah kepada Allah. Allah ciptakan harta, kedudukan, kendaraan, rumah untuk kita untuk apa? Wasilah untuk ibadah kepada Allah. Tidaklah Allah ciptakan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Dan tujuan kepada kita. Allah katakan, ya ibnu Adam, kata Allah, hai Bani Adam, ma khalaqtu li ibadati. Tidaklah aku ciptakan kalian kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Fala tal'ab, kata Allah. Jangan bermain-main, kata Allah. Jangan terlalu asyik dengan dunia ini. Boleh dengan dunia ini, tapi jangan terlalu asyik kita dengan dunia. Ingat, dunia itu Allah ciptakan untuk apa? Apa tujuan Allah ciptakan dunia? Untuk menjadikan wasilah kita ibadah kepada Allah. Itu tujuan ciptaan. Wasilah untuk ibadah kepada Allah. Dikatakan. Ingat itu, tujuan Allah menciptakan dunia kepada kita. Ya ibnu Adam, hai kata Allah, hai Bani Adam, hai manusia, la takhafanna fawatir rizqi ma damat khazaini mamlu'atun wa khazaini la tanfadhu abadan. Hai Bani Adam, la takhafanna, jangan takut kalian, fawatir rizqi, kehilangan rezeki kalian. Jangan takut. Jangan takut kalian kehilangan rezeki. Madaman khazaini mamlu'atun, kata Allah, selagi bendaharaku penuh. Dan bendahara aku tidak akan pernah habis, kata Allah.
Jangan takut dengan kehilangan rezeki. Jadi hidup ni tak perlu susah kita dengan rezeki. Jalan ni be. Ikhtiar jalan ni be. Ya ibnu Adam, kama la utalibuka bi amalin ghadin fala tutalibni berzeki ghadin. Hai Bani Adam, sebagaimana aku tidak menuntut kalian untuk melakukan amal esok hari, maka jangan menuntutku untuk rezeki untuk esok hari. Allah perintahkan salat besok. Allah perintahkan salat besok. Hah? Allah perintahkan salat besok. Hah? Allah perintahkan salat subuh tak besok? Hah, kepada kita? Hah? Allah perintahkan tak sama kita? Besok salat subuh. Kapan perintah itu? Masuk waktu subuh baru ada perintah. Kalau sekarang ini ada tak perintah untuk besok? Allah tidak memerintahkan amal untuk esok hari. Allah tidak memerintahkan kita untuk beramal esok hari dah. Kata suatu amal yang dilakukan yang diperintahkan oleh Allah untuk esok hari dah. Jadi jangan menuntut, kata Allah, jangan menuntut kepadaku untuk minta rezeki besok hari. Jadi dah saya fikir susah no besok payah budak mano, ya Allah, susah gitu. Makan besok mano, duit tinggal 10.000. Mana? Makan hari ni sudah cukup, besok cerita besok. Besok cerita besok. Harusnya kita ni kan kadang susah ni untuk mikir ke anak mana lah besok pagi. Anak ni cak mana? Mikir ke ini cak mana? Itu yang dipikirkan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita mendoktrinkan anak-anak kita hanya untuk mengejar esok hari. Berapa banyak kita didoktrin untuk memikirkan masa depan anak kita? Banyak tak? Yang cerdas itu bukan memikirkan masa depan. Yang cerdas itu memikirkan akhirat. Bukan masa depan di dunia, tapi masa depan di akhirat. Itu yang harus kita pikirkan. Ini dah kita sudah mempersiapkan. Dan anak sering ketemu ada wong mempersiapkan bekal untuk mereka sekolah sampai SMP, SMA, kuliah sudah disiapkan galau dananya dunia untuk masa depan mereka. Ya salam. Ya kan. Tapi dia tak pernah mikirkan cak mana kaget masa depan akhirat mereka. Ya kan. Jangan nuntut Allah rezeki untuk esok hari, jangan. Karena Allah tidak memerintahkan amal untuk esok hari, kata Allah. Ya Bani Adam, li 'alaika faridatun. Aku tu wajibkan kalian suatu kewajiban. Walaka 'alayya rizqun. Dan bagiku akan memberi rezeki untuk kalian. Ada. Jadi kewajiban siapa? Di sisi siapa? Di sisi kita. Rezeki di sisi Allah. Jadi Allah yang atur rezeki kita. Yang kita harus lakukan adalah kewajiban. Karena kewajiban itu dari sisi kita. Hai Bani Adam, li 'alaika faridatun. Untukku buat kalian kewajiban. Walaka 'alayya, untuk kalian dariku rezeki, kata Allah. Jadi untuk Allah apa? Kewajiban. Untuk kita asal kita melakukan kewajiban, rezeki yang akan datang kepada kita. Lakukan kewajiban. Apa yang diwajibkan oleh Allah, laksanakan. Allah perintahkan kita untuk menjauhi keharaman, tinggalkan keharaman. Laksanakan baik perintah Allah. Apapun perintah Allah, laksanakan. Rezeki yang Allah jamin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita? Fa in khalaftani fi faridati lam akhalifka fi rizqi ala makan, kata Allah. Jikalaupun kalian meninggalkan kewajiban kalian
menentang atas perintahku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan rezeki untuk kalian. Kalian meninggalkan perintah kewajiban yang terhadapku, kata Allah, aku tidak akan meninggalkan rezeki untuk kalian. Bayangkan sayangnya Allah sama kita. Walaupun kita menentang perintah Allah, apa rezeki kita berkurang? Hah? Nah. Rezeki ala makan. Rezeki ya sudah cek itulah. Dia katakan. Rezeki kita segelas ini, ya segelas inilah. Tidak bakal lebih, tidak bakal tidak bakal berkurang. Ala makan. Nak kau taat, nak kau tidak taat, rezeki kau cek inilah. Dia katakan. Ini kasih sayang Allah sama kita. Terkadang Allah berikan kemudahan untuk kita dapatkan rezeki, dan terkadang Allah berikan kesusahan untuk kita dapatkan rezeki. Tapi rezeki ala makan, tidak bukan berubah. Rezeki kita nasi sebungkus, rezeki kita nasi sebungkus, nasi rendang. Yang diberikan kemudahan lagi jalan nak beli nasi rendang, mana ada kan? Tak tahu ada orang hantarkan nasi rendang. Itu Allah berikan kemudahan. Yang sikok lagi yang diberikan kesusahan, dia berjalan dulu berjalan. Kemudian ke warung Padang, beli nasi rendang, ngantri dia ngamuk. Unjuklah rendang, dagingnya kecil. Makan juga nasi rendang. Tetap rezekinya nasi rendang. Yang sikok diberikan kemudahan, yang sikok susahan. Ala makan, rezekinya tidak bakal berubah. Itu bedanya taat. Lalu yang terakhir, ya Ibn Adam, in radita bima qasamtu lak arrahtu badana wa qalbak. Hai Bani Adam, jika kau ridho, kau nerimo atas apa yang aku bagikan kepada kalian, arrahtu badanak wa qalbak, aku akan tenangkan jiwamu dan badanmu. Ditenangkan oleh Allah badan dan jiwa kita kalau kita ridha dengan apa yang dibagikan oleh Allah. Ridha, alhamdulillah. Kalau tidak ridha dengan apa yang Allah tunjuk sama kita, susah terus kita. Apa masalah rezeki susah, masalah gawe susah, masalah bini susah, masalah laki susah, masalah anak susah. Kenapa? Tidak ridha. Makanya kata Allah apa? Wa illam tardha bima qasamtu lak salatu 'alaika dunya hatta tarquda fiha karqdil wahsin fil bariyah. Jika kau tidak ridho, kata Allah, dengan apa yang aku bagikan kepada kalian, salatu 'alaika dunya, aku akan ikat kalian dengan dunia ini. Hatta tarqudu fiha, sehingga kau berontak untuk meninggalkan dunia. Seperti apa? Seperti kuda yang terjebak di lumpur, yang tidak baca apa-apa. Seperti itulah keadaan kita kalau kita tidak ridha dengan apa yang Allah bagikan kepada kita. Wa izzati wal jalali, kata Allah, dan keagungan dan kemuliaanku, kata Allah, la yanaluka minha, kau tidak akan dapatkan illa magasamtulak, kecuali yang sudah aku bagikan kepada engkau. Wa anta indi madhmun, dan kau di sisiku terhina, kata Allah. Wong yang tidak ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah, ya tetap macam itulah. Tak ridha, susah dia dengan dunia ini, ya macam itulah. Tapi dia di sisi Allah terhina. Begitu juga diri kita, kawan. Kalau kita ridha dengan apa yang Allah tunjuk kepada kita, ya jiwa kita tenang, badan kita tenang, makanya kita tidak sakit. Makin ada dokter ngomong, sumber sakit yang paling parah ini adalah apa? Stres. Oh, mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Kita ini terkadang mendoktrin diri kita buntu itu susah, sehingga kita pikir kalau buntu itu susah. Padahal buntu susah dah. Hah?
Berapa banyak orang yang lebih susah dari kita? Yang lebih buntu, banyak tak? Apa susah hidupnya? Tidak. Jadi yang membuat susah itu apa? Apa yang buat kita susah? Hah? Tidak nerima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada dia. Rezeki itulah juga. Makanya banyak duit itu tajir, kaya itu bagian, buntu itu bagian. Jadi nerimalah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jiwa kita tenang, badan kita tenang. Berapa banyak orang yang banyak duit susah? Banyak tak? Oh, tak tenang hidupnya. Aja bergawe dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Anak punya sahib di Jakarta itu, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore ngumpulkan duit. Hari Sabtu Minggu ngabiskan duit itu. Hari Senin bergawe lagi dari Senin, dari pagi sampai sore. Sebelum habis sholat subuh langsung mentu dia. Malam baru balik. Besar anak tu kata dia nyengok besar anak itu cuma ditidup ya anak. Masya Allah, luar biasa. Ngapa? Dunia. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kesusahan dan dijadikan oleh Allah yang selalu nerima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Minta kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi, atau yang menzalim kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, dan Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khairin wa lafi wal afiyah. اللهم ارزقنا فهم نبي حظ المرسلين شرط الحملك المقربين. اللهم اغننا بعلم زينا بحلم اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في الرجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في الرجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في الرجب والشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على قيام والصيام وقراءة القرآن وحفظنا من الذنوب والآثام بجاه خير الأنام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما أقول لكم ورب منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.